Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Oh, bagaimana mungkin? Saat Wo Yuha berusaha memahami kekuatan Liao Mengkai, sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok itu memegang pisau hitam yang mengeluarkan cahaya hitam yang mengancam. Karena Wo Yuha melepaskan aura dingin armornya itu, langsung berhenti ketika aura yang sangat dingin segera menyerang sosok hitam itu. Tanpa ragu-ragu sama sekali, cahaya hitam berkedip dan Liao Mengkai menghilang lagi. Dalam sekejap itu, belati embun pagi Wo Yuhao akan menusuk ke Liao Mengkai, tetapi ia menghilang pada saat yang tepat. Wo Yuhao menunjukkan senyum dingin yang mengerikan. Belati embun paginya diangkat. Ia siap menghancurkan musuhnya. Cahaya biru gelap menerangi area di sekitarnya. Dingin yang sangat hebat melanda Liao Mengkai yang baru saja muncul kembali di belakang Wo Yuhao. Segera kembali ke kehampaan tanpa ragu-ragu. Wo Yuhao menebas belati embun paginya keluar. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang dilakukannya. Seluruh tubuhnya seperti bola cahaya biru gelap, di mana garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuhnya. Pada saat ini, segala sesuatu dalam jarak 1000 meter darinya diselimuti oleh cahaya pisau yang menusuk. Cahaya biru es merobek semua ruang dengan mudah. Ini jelas merupakan serangan sembarangan. Bahkan ketika melawan Zongliwu, Wo Yuhao tidak melepaskan serangan seperti ini. Apa jenis teknik ini? Setelah Wo Yuhao melepaskan teknik ini, seluruh langit berubah warna dan segera mengungkapkan gambar yang bercahaya. Seolah-olah naga biru dingin es raksasa terbang di langit. Setiap skala pada tubuh naga itu sangat jelas. Apakah ini sesuatu yang teknik pedang seharusnya bisa dicapai? Semua orang dari Sekte Tang terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tak satupun dari mereka yang tahu kapan tepatnya Wo Yuhao menguasai teknik ini. Lagi pula, teknik ini bukan milik benua Doulo. Ini diteruskan ke Wo Yuhao oleh dewa Tarian Naga Hujan. Ini adalah pertama kalinya Wo Yuhao menggunakan teknik ini di medan perang. Pada saat dia melepaskan teknik ini, ia merasa seolah-olah kekuatan jiwa yang disimpan dalam inti jiwa pelengkap yin yang-nya sedang ditelan habis-habisan oleh belati embun pagi. Sosok hitam itu dipaksa keluar di tempat persembunyiannya. Seluruh pertahanannya kini dihancurkan. Susunan formasi dalam alat jiwa berbentuk manusia kelas 9 langsung dihancurkan oleh cahaya pisau. Jika dia tidak mengenakan baju pelindung tambahan kelas 9, dia akan berubah menjadi patung es. Itu menakutkan, terlalu menakutkan. Teknik belati macam apa yang bisa merobek ruang lebih dari 2000 meter? Wo Yuhao entah bagaimana bisa menahan diri dan hanya menggunakannya sekarang. Berapa banyak kartu draft yang dia miliki? Insur jiwa yang kuat dan Masroh dari Kekaisaran Ryu tidak bisa membantu, tetapi gemetar ketika mereka menyaksikan Wo Yuhao melepaskan teknik ini. Namun mereka tidak tahu bahwa dia juga menyesali apa yang baru saja dia lakukan. Meskipun Tarian Naga Hujan mampu mengejutkan semua orang, itu menuntut terlalu banyak darinya. Ia menyadari betapa banyaknya kekuatan jiwa yang telah hilang hanya karena teknik itu. Bahkan kemampuan regeneratif yang kuat dari dua inti jiwa pelengkap yin yang-nya tidak dapat mengimbangi kekuatan jiwa yang telah ia habiskan dengan menggunakan teknik dewa ini. Butuh hampir 30 detik sebelum langit mulai kehilangan penampilannya yang aneh setelah diukir dan dipecah menjadi bentuk naga. Sekarang langit telah berubah menjadi lautan es pamungkas. Sudah jelas berapa banyak kekuatan jiwa yang telah dikeluarkan oleh Wo Yuhao untuk mencapai prestasi ini. Matilah! Raungan keras keluar dari mulut Liao Mengkai. Setelah itu, dua bilah hitam panjang dirilis ke arah Wo Yuhao. Itu melaju ke arahnya seperti kilat, sementara Liao Mengkai mulai jatuh ke tanah dari langit. Dua bilah hitam langsung muncul di hadapan Wo Yuhao satu demi satu. Bilahnya terhuyung 1 meter. Ekspresi serius segera terbentuk di wajah Wo Yuhao. Bahkan dari pertempuran pertama hingga sekarang dia belum mengungkapkan ekspresi seserius ini. Wo Yuhao mengangkat belati embun pagi untuk membelokkan pisau hitam pertama. Setelah itu, dia menggunakan bahu kirinya untuk mengambil serangan dari pisau kedua. Pisau panjang itu menembus bahunya secara instan. Bahkan kemampuan pertahanan yang kuat dari armor perang Dewa Es tidak dapat memblokir pisau.
Namun bahu Huo Yuhao sepertinya tidak berdarah. Dia hanya tersandung sebelum dia jatuh dari langit. Tang Wutong segera panik setelah melihatnya jatuh. Dia akan bergegas untuk menangkapnya ketika dia melihat Yu Hao mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat agar dia tidak datang. Setelah itu, dua bunyi jatuh bisa terdengar. Liao Mengkai dan Huo Yu Hao jatuh ke tanah satu demi satu. Hahaha, sepertinya kau ditembak jatuh oleh pedangku. Liao Mengkai tertawa terbahak-bahak. Dia jelas sangat senang dengan dirinya sendiri karena berhasil menyakiti Huo Yu Hao. Suatu prestasi yang bahkan tidak berhasil dilakukan oleh Zhong Liwu. Huo Yu Hao mengangguk pada Liao Mengkai. Dia berkata, "Aku tidak pernah berharap melihat seseorang sepertimu yang akan mendedikasikan hidupmu untuk menyempurnakan satu seni. Jika aku tidak melihatmu dan merasakan kapan kau akan melepaskan jiwa bela dirimu, aku mungkin akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Kau benar-benar dapat menyalakan energi hidupmu untuk membekukan aliran energi internalku. Jika aku tidak salah, jiwa bela dirimu harusnya bila itu bukan." Liao Mengkai mengangguk. Dia terkesan dengan bagaimana Huo Yuhao dapat menyimpulkan semua ini selama pertempuran. Tepat sekali, jiwa bela diriku adalah pisau. Lebih tepatnya itu adalah jiwa pedang. Jiwa pedangku tidak memiliki bentuk fisik sejati. Ini sangat berbeda dari senjata jiwa bela diri yang biasa yang mungkin kamu lihat. Namun, itu dapat melebur ke benda logam apapun dengan sempurna. Ketika aku baru saja mulai mengolahnya, itu sangat lemah dan tidak berdaya. Namun ketika aku mencapai kekuatan yang lebih kuat, aku mulai menyadari betapa kuat dan bermanfaatnya itu. Huo Yuha melanjutkan, "Meskipun seranganmu yang sebelumnya tampak seolah-olah itu dimaksudkan untuk mencegahku mengejarmu, kau sebenarnya telah menyatukan jiwa bela dirimu ke dalam pisau kedua saat kau membakar energi kehidupanmu untuk membatasi aliran energi di dalam tubuhku. Bila pertama dimaksudkan sebagai pengalihan perhatian karena kau baru saja melemparkannya dengan cara yang cukup normal, sepertinya kau pasti telah mengkonsumsi banyak tonik dan jamu untuk memperkuat energi hidupmu." Xiao Mengkai membalas, "Ya, bahkan aku sebenarnya telah melepaskan keterampilan jiwa kesembilanku. Itu disebut sebagai pedang pembelah jiwa. Jika aku harus jujur, kamu telah dikutuk. Dari saat pedangku memasuki tubuhmu, kau pasti akan mati bahkan jika kau memotong anggota tubuhmu. Bagaimanapun, belati Dewa Iblisku adalah alat jiwa kelas 9. Bila lainnya adalah alat jiwa kelas 9. Dengan menggunakan pedang pembelah jiwaku untuk meningkatkan alat jiwa kelas 9. Itu pada dasarnya tidak bisa dihancurkan bahkan jika kau adalah limit Doulo. Kau masih akan mati karena meridianmu akan terputus oleh energi destruktif yang akan merusak tubuhmu. Sejujurnya, aku tidak berpikir akan bisa membekukan aliran energi internalmu jika kau belum bertarung dengan begitu banyak orang sebelumnya. Setelah melepaskan teknik kuat milikmu yang mengekspos lokasiku, kau telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan dan menjadi rentan terhadap teknikku." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Aku mengakui bahwa aku telah meremehkanmu. Ini adalah harga yang harus aku bayar untuk melakukan itu. Namun aku ingin mengingatkanmu untuk tidak melebih-lebihkan kekuatan jiwa bilahmu. Meskipun itu bisa menyakitiku, tidak akan mudah menghabisiku." Saat dia berbicara, Huo Yuhao mencengkram gagang bilah Dewa Iblis dengan tangan kanannya saat dia perlahan-lahan menarik keluar dari bahunya. Saat ini, Tang Wutong tidak lagi berani menonton Huo Yuhao tinjunya mengepal. Namun Huo Yuhao tidak mengizinkannya untuk pergi. Lagi pula, pertempuran melawan 10 lawan ini adalah pertempuran yang sepenuhnya miliknya. Itu adalah pertempuran seorang pria. Liao Mengkai terkejut melihat Huo Yuhao melepaskan pisau dari bahunya. Dia tidak berharap Yuhao memiliki energi untuk menghilangkan bilahnya. "Apa? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Mengapa kau masih memiliki kekuatan? Bukankah seharusnya kau menggunakan semua kekuatan jiwamu untuk menekan jiwaku? Kenapa kau masih punya kekuatan untuk melepaskan bilah itu?" Liao Mengkai telah menyalakan energi kehidupannya dan menggunakan setiap ons energi dalam kekuatan jiwanya untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Meskipun serangannya berhasil, efeknya jauh dari harapannya. Bagaimana dia masih bisa menghapus pisaunya? Sebenarnya ada alasan lain mengapa Liao Mengkai bersedia untuk keluar dan menantang Wu Yuhao. Dia pada kenyataannya didorong oleh keserakahannya.
Dia ingin berlatih embun pagi Wu Yuhao. Sebagai seorang petarung yang kuat yang memiliki jiwa pedang, dia percaya bahwa dia harus mampu mengendalikan belati embun pagi bahkan jika dia tidak memiliki jiwa bela diri es pamungkas. Dia percaya bahwa memiliki peluang bagus untuk menjadi Dolo Transcendent jika dia menyandingkan jiwa pedangnya dengan senjata dewa. Penting untuk dicatat bahwa seseorang hanya bisa menjadi insinyur jiwa kelas 10 setelah mendapatkan kemampuan Dolo Transcendent. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dia impikan. Liao Mengkai menyaksikan Huo Yuhao perlahan menghapus bilahnya tanpa menumpahkan setetes cairan merah pun. Namun karena Huo Yuhao memiliki pelindung di wajahnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Meskipun demikian, semua orang percaya bahwa dia tidak mengalami kesakitan. Karena dia mampu mengekstraksi pisau dengan cara yang cukup mantap, akhirnya seluruh bilah dewa iblis dihapus oleh Huo Yuhao. Tubuhnya bergetar sedikit ketika dia memegang alat jiwa kelas 9 di tangannya. Bilah dewa iblis hanya memiliki satu karakteristik, yaitu ketajaman ekstrim. Mirip dengan bagaimana Liao Mengkai mengejar ekstrim dalam gaya bertarungnya, itu sama untuk senjatanya. Itu sangat tajam sehingga bahkan armor perang dewa es tidak dapat memblokirnya. Didukung oleh jiwa pedangnya, kekuatan serangannya dilepaskan oleh belati dewa iblis. Pada saat itu, hampir setara dengan senjata suci. Jika Huo Yuhao bereaksi lebih lambat dan memperlakukannya sebagai serangan normal, hatinya akan ditusuk oleh belati dewa iblis. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Liao Mengkai bertanya pada Huo Yuhao dengan bingung. Huo Yuhao memegang belati dewa iblis dengan cengkeraman terbalik saat dia menggunakan sisi telapak tangannya untuk mengangkat pelindungnya. Meskipun wajahnya tampak sedikit pucat, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi tenang dan sangat mengerikan. Aku telah membuatmu tetap hidup sampai sekarang supaya aku bisa menunjukkan betapa tidak bergunanya seranganmu padaku. Kau tidak punya kesempatan untuk menghabisiku sama sekali. Sekarang saatnya bagimu untuk menghilang dari permukaan dunia ini. Tolong tunjukkan belas kasihan. Seru Cusi dari kursinya, namun ini adalah medan perang. Tidak ada ruang untuk belas kasihan dalam perang. Ledakan hebat bisa terdengar. Tubuh Liao Mengkai telah meledak berkeping-keping bahkan sampai nafas terakhirnya. Matanya masih melebar. Tak percaya. Liao Mengkai telah menyalakan energi hidupnya dan menyerahkan mempertahankan tubuhnya untuk meluncurkan serangan terakhirnya. Bahkan, dia telah menyuntikkan semua kekuatan jiwanya ke dalam senjata dan menggunakan alat jiwanya yang lain untuk menyembunyikan cahaya cincin roh untuk melepaskan pukulan mematikan seperti itu. Namun mengapa musuhnya masih hidup? Dengan menyimpan segala sesuatu pada serangan terakhirnya itu, menyiratkan bahwa ia telah sepenuhnya menyerah untuk membela diri. Namun kebenarannya adalah bahwa semua tindakan pertahanan pasifnya telah diparut oleh tarian naga hujan yang dieksekusi oleh belati embun pagi Huo Yuhao. Pada saat es pamungkas Huo Yuhao telah meresap ke dalam tubuh Liao Mengkai dan dia jatuh ke tanah, dia sudah terluka. Bahkan lukanya adalah luka parah. Sebagian besar meridian di tubuhnya sudah membeku. Dalam keadaan seperti itu, ledakan es adalah langkah terakhir yang akan terjadi. Huo Yuhao secara bertahap berbalik untuk menghadap pasukan Kekaisar Ryu. Tiba-tiba dia mengeluarkan batu yang serius ketika dua aliran cairan merah keluar dari bahu kirinya seperti panah. Cahaya keemasan segera bersinar dari dahi Huo Yuhao dan menyelimuti jiwa pedang berdarah itu. Setelah itu, jiwa pedang meledak sebelum menghilang ke udara tipis. Cairan merah berhenti mengalir dari bahu Huo Yuhao itu, hanya meninggalkan beberapa noda pada armor perang dewa es dari Huo Yuhao. Dia tetap berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Selanjutnya, demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.